Buat teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian IPS topik yang akan datang, nggak ada salahnya teman-teman tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermagi Korea, channel Wong Tewek. Nah, kali ini saya akan men-share kepada teman-teman semua mengenai persiapan yang wajib teman-teman siapkan untuk ujian IPS topik yang akan datang di tahun 2023 nanti. Wah bang, ujiannya kan masih belum ada pengumuman. Bang, ujian kemarin kan baru selesai, kenapa upload mengenai persiapan ujian IPS topik? Bro, nggak ada salahnya buat mempersiapkan ujian IPS topik itu sedini mungkin. Semakin matang persiapan, maka presentasi kelulusan kamu, teman-teman semuanya, itu semakin tinggi. Oke, langsung saja kita mulai dari persiapan yang pertama. Yang pertama itu pola pikir. Jangan beranggapan bahwa ujian itu masih jauh, ujian itu entah kapan adanya. Teman-teman ubah pola pikirnya menjadi ujian IPS topik itu bisa datang kapan saja. Maka dari itu persiapannya pun harus sedini mungkin. Buat teman-teman yang kemarin gagal di ujian yang lalu, coba teman-teman itu koreksi diri masing-masing. Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang kira-kira persiapannya harus dimatangkan lagi, apakah dari mental, kosakata, membaca, bedah soal, atau IPS topik. Teman-teman perbaiki itu, coba lagi di ujian yang mendatang, dan kalau bisa teman-teman harus lulus ya teman-teman. Bogi haji malgo, haji noryok hapsida. Jangan menyerah, ayo kita usaha sampai akhir. Nah, lalu persiapan yang kedua, teman-teman harus menguasai 4 hal. Yang pertama, membaca ilgi. Ini kesekian kali saya ngomong ini di video saya, karena ya membaca itu penting. Sihomalte jeljung yohanenggonen ilgi입니다. Ilgi itu yang paling penting saat ujian, membaca. Semakin lancar membaca teman-teman, semakin tinggi persentase kelulusan teman-teman semuanya. Jangan sampai membacanya gerak-gerak, tapi sudah dihadapkan untuk ujian IPS topik. Susah ya teman-teman, akan kesusahan pasti. Tapi semakin lancar teman-teman dalam membaca Hangul, bahasa Korea, maka teman-teman itu akan mempermudah dalam mengerjakan soal IPS topik. Makanya Shotbonchega jeljung yohangonen ilgi입니다. Ilgi itu yang paling pertama, paling penting itu ilgi. Jangan kemana-mana dulu kalau ilginya belum lancar. Tetap yang pertama ilgi. Shotbonche는 il기입니다. 그다음에는 두 번째는 뭐냐면 textbook IPS topik. Selain membaca udah lancar, ketika teman-teman lancar membaca, maka yang kedua itu coba pelajari textbook IPS topik. Nah, textbook IPS topik ini saya ambil kesimpulan, teman-teman fokus dari bab 25 sampai mengenai bab budaya dan juga alat pekerjaan, terutama tentang pekerjaan, karena bab-bab mengenai pekerjaan itu sering sekali keluar dalam ujian IPS topik, terutama mengenai alat-alat kerja dari bab 45 sampai ke 50. Mengenai asuransi dan lain sebagainya itu sebenarnya jarang keluar ya teman-teman, karena di soal itu 50% textbook, malah kadang 20%, 70% nya di soal daily ilsang sengwal ya, percakapan sehari-hari. Makanya setelah lancar membaca, pelajari textbook IPS topik. Oke, 그다음에는 bedah soal. Membaca cara고 IPS topik 다 알고 있고, 그다음에는 bedah soal. 문제 푸는 거, membedah soal IPS topik. Nah, membedah soal IPS topik ini semakin kesini semakin gampang yang mencari sumber IPS topik. Teman-teman yang belajar mandiri pun sebenarnya dengan sangat mudah sekali mengakses latihan soal IPS topik. Ya, karena di video saya pun banyak, malah yang lebih bagus lagi sekarang banyak ya. Ada yang membuatkan simulasi mengenai soal-soal IPS topik, reading, ilgi, reading, listening, semua dibuatkan, dibikinin satu video, banyak sekali saya lihat ya. Teman-teman boleh belajar dari situ. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah di LPK justru harus lebih semangat lagi ya. Jangan sampai kalah dengan yang mandiri, dan yang mandiri jangan sampai pesimis dengan yang di LPK. Jadi kita sama-sama bersaing secara sehat ya teman-teman. Jadi kalau masalah sumber IPS topik itu ada banyak sekali ya teman-teman. Tinggal ya teman-teman segimana pengen lulus sih ujian IPS topik, segimana besar sih pengen kerja di Korea Selatan. Nah, itu yang ketiga, bedah soal. Lalu yang terakhir menurut saya itu kosakata. Kosakata, perbendaharaan kosakata hara itu semakin banyak semakin bagus. Usahakan, karena ini ujian masih panjang, entah itu setahun lagi atau beberapa bulan lagi atau setengah tahun lagi, satu hari 20 kosakata susah, 10 kosakata nggak masalah. Yang penting konsisten, dilakukan secara terus-menerus. 유체적으로 하고 단어를 외우고 항상 하루 10개씩 외우면 괜찮아요.
satu hari 10 kosakata, 10 kosakata ya nggak masalah. Yang penting dilakukan teman-teman secara rutin. Jangan sampai yang udah belajar di LPK setelah keluar dari LPK karena ujiannya belum tahu kapan hilang belas. Yang mandiri karena pikirannya ujian juga masih lama. Ntar juga kalau ada ujian bisa belajar di YouTube, entah di Dermayu Korea, entah di channel yang lain, ya nggak masalah. 그렇게 생각을 하면 안 되고 항상 지금부터 준비를 하면 좋겠습니다. Jadi kalau mempersiapkan dari sekarang alangkah bagusnya teman-teman. Jadi ya persiapkan dari sekarang juga. Di momen ketika teman-teman melihat video ini yang mungkin belum mempersiapkan di IPS Topik, siapkan dari sekarang. Karena ketika ujian di 2023 nanti teman-teman bisa lulus ujiannya teman-teman. Karena ya jangan sampai mengulang lah, karena mengulang itu capek. Dan buat teman-teman yang sudah mengulang, ayolah lulus ujian di tahun berikutnya, semangat perbaiki apa yang kurang. 자, 그러면은 이번 영상에는 여기까지입니다. karena 한국에서는 이제 가을이 시작되고 단풍도 시작됐습니다. karena sekarang di Korea sudah musim gugur, daun-daun pun sudah mulai berubah warna, 단풍 namanya ya, dan cuaca juga sudah 추워집니다. semakin dingin. 그래서 나는 뜨거운 옷을 입고 왔습니다. jadi saya juga pakai baju yang tebal. 자, 그러면은 이번 영상에서는 끝까지 봐주셔서 감사하고 다음 영상을 만나봅시다. saya Rudin dari Dermayu Korea, channel Ewong TV.